Halo guys, selamat datang kembali di channel Mulyamas TV. Dengan saya, hostnya yaitu Rio Fernando. Pada hari ini kita akan membuat video yang membahas tentang 6 faktor yang dapat mempengaruhi harga lampu. Ya, kalian pernah berandai-andai nggak sih? Kenapa ya harga lampu kok mahal banget ya? Nih ya, contohnya lagi pengen renovasi rumah, lagi pengen bangun rumah, terus pengen isi lampu hias, ya kan? Kenapa saya harus membeli lampu hias, ya kan? Dan kenapa lampu hias itu ada yang harganya mahal dan ada yang harganya murah, ya kan? Nah, hari ini saya akan memberitahukan rahasia sebetulnya, rahasia pedagang lampu ya, 6 faktor yang dapat mempengaruhi harga lampu. Yang pertama adalah bahan dari lampu tersebut. Ya, ini sangat logika, sangat rasional. Semakin bagus bahan lampunya, bukan semakin bagus sih sebetulnya, tapi bahan lampu itu nggak ada yang bagus, nggak ada yang jelek, tapi ada perbedaan-perbedaan. Contoh ya, misalkan bahan lampunya kaca dibandingkan dengan kristal dengan ukuran yang sama, dan faktor yang kita menganggap faktor yang lain nih sama persis ya, cuman beda bahan doang nih ya, lampunya modelnya sama, besarnya sama ya kan, cuman dia yang satu kaca, yang satunya kristal, udah pasti lebih mahal yang bahannya kristal. Kalau misalkan bahan lampunya besi dan aluminium atau stainless steel, itu udah pasti lebih mahal aluminium atau stainless steel ya kan. Jadi yang pertama kalian harus perhatikan faktornya adalah bahannya apa. Oh iya, ini lampunya lebih murah nih, oh ini lampunya lebih mahal nih. Tapi ternyata bahannya berbeda, ya kan? Nggak bisa dibandingin karena nggak apple to apple, ya. Faktor yang kedua perlu diperhatikan adalah kualitas dari lampunya itu sendiri. Karena lampu itu adalah sesuatu yang kita gunakan dalam jangka waktu yang panjang, ya. Jadi misalkan memang kita bayarnya mahal nih di awal, bayarnya 10 juta, tapi kan dipakainya lama, ya. Beda dengan makanan atau beda dengan hal-hal lain yang kita gunakan cuman sehari, 2 hari, atau bahkan 1 bulan. Makanya kualitas juga penting. Berapa lama lampu ini bisa bertahan? Kalau misalkan bertahannya pendek tapi harganya sama, ya mendingan yang bertahan dalam jangka waktu panjang dong gitu, karena kualitasnya lebih oke. Faktor yang ketiga perlu diperhatikan adalah ukuran lampu. Kalau misalkan kalian memang membutuhkan lampu hias yang ukuran besar untuk ruangan yang besar, ya mau nggak mau kalian harus rela untuk mengeluarkan uang yang lebih besar untuk lampu yang lebih besar daripada lampu yang lebih kecil. Dan faktor yang keempat adalah proses pembuatan, ya, proses pembuatan lampunya. Loh, kok Rio, gimana caranya kita tahu proses pembuatan lampunya? Masa kita harus ke pabriknya? Oh tidak, proses pembuatannya itu sangat terlihat ya, terlihat dari lampunya. Apa contohnya? Misalkan dalam kita lihat warnanya ya, warna lampunya nih, wah sebelahnya terang, sebelahnya agak gelap. Nah itu berarti prosesnya agak asal-asalan tuh ya kan. Atau kalau warna biasanya sangat jarang saya temui ya. Atau misalkan paling gampang dilihat itu misalkan ada bekas las karena lampu itu banyakan di las ya. Ada lasnya itu, bekasnya ini nggak rapih kayaknya, kelihatannya pengerjaannya ini nggak rapih gitu ya. Nah itu biasanya juga mempengaruhi ya, karena ada ya, saya bilang ada, tapi saya nggak sebut siapa gitu ya. Ada yang mungkin pembuatannya itu ya asal-asalan, asal jadi ya biar cepet. Dan itu bisa mempengaruhi harga lampunya juga sebetulnya gitu. Tapi kalian nggak perlu takut kalau beli di Mulyamas, karena kita produksi sendiri nih guys. Kita first hand importer ya, jadi semuanya udah melalui quality check dari tim Mulyamas ya. Jadi tenang aja, nggak usah takut, nggak usah grogi, nggak usah ragu, nggak usah khawatir, karena di Mulyamas semuanya kita udah aman, udah sesuai dengan standar kita ya, semuanya udah proses yang oke banget. Yang kelima, yang ini sebetulnya ini agak rahasia ya, ini sebetulnya agak mengerikan, ini adalah top secret ya dari pedagang-pedagang lampu hias. Jadi tolong kalau kalian menemukan video ini jangan dikasih tahu ke siapa-siapa ya. Ya, jangan dikasih tahu ke siapa-siapa karena nanti saya bisa diancam ya, saya bisa digebukin. Enggak lah, enggak, bercanda, itu bercanda deh. Tapi pada umumnya ada toko-toko yang memberikan harga lampu itu, ya, harga lampu, ya. Jadi sebetulnya harga lampu itu bisa dibagi ke beberapa faktor lagi ya. Misalkan pertama lampu hiasnya itu sendiri, yang kedua ada bohlamnya, yang ketiga pengiriman, yang keempat pemasangan, ya kan, dan yang kelima garansi. Biasanya ada customer datang ke saya, di sana udah sama pemasangan dan pengiriman sih, kok di sini di Mulyamas belum ya. Memang di Mulyamas itu jual lampu itu memang khusus harga lampu hiasnya aja ya, dan kadang-kadang ada yang udah sama bohlam, ada yang belum sama bohlam, itu tergantung dari tipe bohlamnya, fitting bohlamnya ya. Tapi Mulyamas itu exclude ya, tidak memasukkan harga pemasangan dan pengiriman ke lampu hiasnya. Kenapa? Karena ada ya banyak
banyak banget customer yang datang ke toko itu memang cuma pengen beli lampu hiasnya aja. Mereka mau bawa sendiri atau mungkin di rumah ada tukang untuk pasang sendiri, ya kan? Sangat tidak adil, tidak fair untuk toko-toko yang memasukkan harga pemasangan dan pengiriman langsung ke harga lampu hiasnya. Kenapa? Kalau misalkan customer datang nih, terus ditawarin harga lampu, oke udah deal, dan ternyata mereka nggak pasang dan nggak kirim, ya kan? Berarti harga pemasangan dan pengirimannya ini masuk ke profitnya mereka lagi gitu loh. Itu makanya kenapa bisa harganya cenderung lebih mahal kalau misalkan mereka udah include pemasangan dan pengiriman. Jadi kalau misalkan kalian datang ke toko terus dibilang, oh free pemasangan, free pengiriman, kalian jangan mau ditipu, jangan mau dibodohi, karena nggak mungkin. Namanya orang jualan pasti maunya untung dong. Ya, nggak mungkin kita kasih free pemasangan, free pengiriman, terus kita untungnya di mana, ya kan? Kalau misalkan pengirimannya, wah ternyata jauh, ya kan, udah berapa ratus ribu, ya kan, terus pemasangan lagi, ya kan. Nah, kita memang sengaja memisahkan supaya customer ini bisa lebih fleksibel. Kalau misalkan mau dipasangin, boleh. Kalau misalkan mau dikirimin, boleh. Tapi kalau mau bawa sendiri, juga boleh. Kalau mau pasang sendiri, juga boleh. Jadi harganya kita nggak mainin gitu. Kita nggak kasih harga pemasangan dan pengiriman, terus nanti ternyata karena customer yang nggak mau, jadi kita ambil untung lebih banyak gitu. Dan yang keenam, faktor yang terakhir, ya, ini yang paling penting sebetulnya di antara faktor lainnya, yaitu adalah beli di mana. Ya, kalian beli di mana? Kalau misalkan kalian pergi beli air putih di restoran steak terbaik di dunia, pasti mahal. Pasti mahal karena apa? Utamanya itu mereka menjual steak, ya kan? Steak daging ya, bukan steak ini, tapi steak daging ya. Kalau misalkan kalian ke restoran steak termahal di dunia, pasti di sana jualan air putihnya mahal, ya kan? Padahal bedanya apa? Kadang-kadang mungkin ada lah ya bedanya, oh ininya apa, ya, tapi saya nggak tahu lah itu. Tapi mayoritas itu nggak ada perbedaan, tapi air putih itu lebih mahal di tempat kayak gituan. Sama dengan lampu hias. Kalau misalkan kalian beli lampu hias, bukan di toko lampu hias, misalkan contoh di toko furniture, toko misalkan yang saya sebutkan merek-mereknya adalah, ya karena akan di sensor juga, jadi saya nggak sebutin ya. Nah, terus kalian ke sana, ya kan, terus harga lampunya lebih mahal. Ya jelas, karena mereka bukan toko spesialis lampu hias. Nah, belinya di mana? Belinya itu di Mulyamas saja, Mulyamas Lighting ya. Karena Mulyamas Lighting adalah spesialis lampu hias. Kalian ke Instagram kita sekarang dan lihat di bio, kita tulis spesialis lampu hias. Jadi kalau kurang jelas kita jualan lampu hias, itu saya nggak tahu lagi. Karena kita toko lampu, bukan toko emas. Ya. Dan ini sangat penting, karena saya juga lihat sebetulnya banyak toko lampu, ya, toko lampu hias, tapi saya entah kenapa ya, barangnya sama, juga bahannya juga sama-sama dari Cina, ya, produknya sama, itulah. Tapi saya melihat ada beberapa toko yang mungkin suka memainkan harga gitu ya. Nah, ini saya sebetulnya sangat prihatin karena mungkin karena industri lampu hias ini adalah industri yang jarang digeluti, ya, jarang digeluti. Jadi nggak banyak pengetahuan umum tentang lampu hias dan harga-harga lampu hias pada umumnya. Jadi mungkin ada beberapa oknum-oknum yang seringkali memainkan harga gitu, karena ya memang susah diketahui harga umumnya lampu hias itu berapa, karena bermacam-macam, berbeda-beda gitu, sangat banyak gitu ya. Jadi ya saya sarankan lah kalau untuk mencari lampu hias itu hati-hati, mendingan dicari-cari dulu alternatif-alternatif, ya kan, dilihat-lihat dulu ya, di toko-toko lain mungkin harga lampu yang sama itu harga-harga berapa, ya kan, karena saya lihat masih banyak toko-toko yang mungkin harganya agak gitulah, ya. Tapi itu dia 6 faktor yang dapat mempengaruhi harga lampu hias, ya. Itu adalah tujuan saya membuat video ini juga, untuk mengedukasi para netizen, para warga, bapak dan ibu, saudara sekalian, faktor-faktor apa saja yang dapat mempengaruhi harga lampu hias. Ya, jadi kalau misalkan kalian beli di Mulyamas pun, kalian bisa tahu, oh ini kenapa lebih mahal daripada yang ini, gitu ya. Oke, jadi kalau misalkan kalian pengen beli atau konsultasi aja dulu, konsultasi gratis ya, tidak dipungut biaya apapun, kalian langsung aja WA ke WA kita, ada di link bio Instagram kita, atau kalian bisa visit Instagram kita, DM di situ juga bisa, @instagram.com
muliamas.id atau atau tokopedia.com/mulialighting atau shopee.co.id/muliamas.id. Jangan khawatir karena lampu apa aja ada di Mulia Mas.